Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala li'uzmatihi wa jalalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuai hidup ini mau beruntung. Mau yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Mau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Mau yang jadi kurang baik menjadi lebih baik. Semuanya itu tujuan kita. Yang tadinya belum menikah mau menikah. Yang tadinya sudah menikah mau punya anak. Yang tadinya sudah punya anak kepengen anaknya dan dirinya sukses. Mereka yang sudah sukses kepengen hidup bahagia. Mereka yang bahagia sedang menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi tidak sedikit daripadanya orang yang menginginkan sebuah keberhasilan dalam segala levelnya, tetapi mereka tidak istiqomah sehingga dia tersungkur, yang ada hanya kesesalan dan penyesalan. Tanpa dia memperbaiki diri untuk kembali berdiri tegak dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Sebab ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, maka pasti kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan pasti kita miliki. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan reformasi besar-besar. Bahkan dalam reformasi ini seperti ada revolusi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai single fighter, ya, sebagai pejuang ulung yang satu-satunya pada waktu itu di Mekah, sanggup menyampaikan tentang akidah yang sahih, yaitu tauhid. Bagaimana mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan ini dilakukan 13 tahun, bukan sebentar dan bukan tidak ada tantangan. Bahkan tantangannya bersangkut paut dengan masalah nyawa. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dikenal baik di kota Mekah, dia mulai tumbuh kembang dari seorang bayi yang yatim piatu, orang anak-anak yatim piatu, sampai dia jadi pengembala. Kemudian dia menjadi pedagang atau karyawan pada perdagangan, sampai kepada dia yang dijuluki sebagai pedagang yang sukses. Dan dia juga dijuluki walaupun muda umurnya, tidak sama dengan Abu Jahal, tidak sama dengan yang merupakan para pesaing-pesaingnya, sudah senior. Nabi sallallahu alaihi wasallam pendatang baru dan dia termasuk generasi muda, tetapi sanggup menyaingi dan sanggup melewati kesuksesan para orang tua. Beliau diperhitungkan, di mana dia sangat komitmen dengan kata-katanya sebelum diangkat menjadi rasul. Sehingga apa yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun muda tapi sangat diperhitungkan di kota Mekah. Sangat diperhitungkan. Buktinya di umur 35 tahun ketika terjadi perselisihan untuk meletakkan kembali batu hitam yang bernama Hajar Aswad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Bagaimana ketika berselisih semua kepala suku pengen menjadi yang terbaik? Kita tahu banyaknya patung-patung di seputar Masjid
Masjidil Haram pada waktu itu di dekat Ka'bah. Jangankan di luar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah itu sesak gara-gara batu. Batu itu sebenarnya pertamanya prasasti tentang keberadaan tiap suku-suku besar. Buat lagi prasasti, buat lagi batu. Ya. Tetapi Rasulullah SAW berhasil mendamaikan semuanya dengan mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama dipimpin Rasulullah SAW. Sudah bisa menyelesaikan tentang kredibilnya. Tidak ada yang meragukan. Kenapa? Nabi sekalipun tidak pernah didapatkan berbohong. Tentang kepercayaannya, dia sangat amanah. Kenapa? Kambing-kambing yang diternakan atau dipercayakan kepadanya, tidak ada satu pun orang yang pernah menitip binatangnya kecuali semuanya merasa puas. Bukan itu saja, ketika dalam perdagangan Rasulullah SAW, baik penjual ataupun pembeli, semuanya takjub padanya. Kenapa takjub? Dia tidak pernah berbohong dan menyembunyikan akan jualannya, dan ini merupakan tata cara berjualan yang baik, berdagang yang baik. Kualitas sama dengan yang dibawa yang lain. Barangnya Nabi yang merupakan barang ketiga yang dibawa oleh baginda Rasul ada enggak katanya. Tetapi Rasulullah SAW selalu berkata, nah, barang ini seperti ini, barang ini seperti ini, seyogianya harganya seperti ini, karena ada cacatnya maka diturunkan sedikit seperti ini. Anda ridho, ambil, tidak ridho, biarkan seperti ini. Sehingga orang-orang merasa memang kalah membeli tetapi menang memakai. Biasanya kita menang membeli, apalagi kalah memakai. Barang bagus sekali kita bawa pulang barang jelek. Menang kita mengatakan ini udah di diskon 50%, iya, tetapi umurnya sisa 2 hari. Itu masalahnya. Menang membeli tapi kalah memakai. Ini namanya orang bodoh. Lebih bagus kita kalah dalam pembelian, menang dalam pemakaian. Sehingga Rasulullah SAW termasuk Abu Jahal sendiri segan kepada beliau SAW. Walaupun dia masih muda, umur 35 tahun, Abu Jahal sudah tua, tapi tidak sanggup untuk mendekati Rasul, jangankan untuk menyakiti. Berkata tidak senonoh saja kepada baginda Nabi SAW, tidak bisa. Kenapa? Karena takut dia punya posisi sebagai tokoh masyarakat. Ketika terbalik dia kata-katanya berbeda dengan keadaannya Muhammad, otomatis kaumnya sendiri, temannya sendiri akan mengkritisi dirinya. Sehingga dia cuma bisa mengatakan setelah Isra dan Mi'raj Nabi, itu Muhammad itu sudah gila. Muhammad itu sudah gila. Ya. Masa dia bilang sudah dari Palestina, kemudian dia kembali juga kepada dari Palestina, dia juga dari Sidratul Muntaha katanya, malam ini juga dia balik. Dia itu orang gila, dia didengarkan negara. Dia tidak mengatakan dia pemohong, tidak. Kenapa? Karena seumur penduduk Mekah, semenjak adanya Rasulullah dan semenjak adanya Muhammad SAW, tidak ada satu penduduk Mekah yang pernah menemukan kebohongan Rasulullah SAW. Dia punya kredibilitas. Karena ini tersebar sampai di mana-mana, sampai ke Madinah, maka kepemimpinan Rasulullah walaupun belum dinobatkan jadi pemimpin, masih berstatus sebagai pedagang, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggu di mana-mana. Dia adalah pedagang yang sukses. Bagaimana bisa tidak sukses? Sebelum sampai di Madinah, orang sudah menunggu di Madinah. Jangan begitu kita pedagang, Pak. Kita belum sampai di pasar, penjual semua sudah ada semua di pasar, menunggu kita untuk diambil barang kita. Tapi kita biasanya sampai kering menunggu tidak ada yang membeli. Kenapa? Sudah pernah orang ditipu. Ya, maka ini konsep, Pak, konsep.
Tidak mesti barang yang kita jual itu sangat bagus, prima, dan semuanya bagus. Tidak. Silahkan jualan sama dan dijual dengan orang. Kelebihannya kita adalah pelayanan. Jangan sampai ada kebohongan. Jangan sampai ada orang yang tidak puas. Yang menjadi masalah ya kita biasanya tidak melayani pelanggan. Rasulullah melayani pelanggan dengan baik, dengan senyuman, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa persaudaraan lillahi ta'ala. Bukan tersenyum karena ingin untung, tapi karena Allah. Sudah baca perhatian. Berapa kasih sayang dibandingkan? Biasanya saya kalau lupa, kalau di Papua saya ceramah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, kalau masih pagi saya coba seperti itu Pak. Selama 3 bulan sebelumnya kita harus di Mekah. Itu dulu bimbingan saya di Papua. Kalau di sini berapa diikuti sama Pak? Kalau kemarin di buku cuma 15 menit, baru bukan 5 selesai. Saya bilang terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru tadi malam sudah habis Pak Ustaz. Saya masuk bilang di situ maksimal 15 menit. Ya baru selama itu habis. Tapi biasanya itu jemaah maunya cepat dan tepat katanya belum sampai kepada intinya sudah mulai. Nah ini masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya ketika mengikuti jejak Rasul tidak ada alasan untuk tidak berjaya. Makanya ketika ada disampaikan Nabi, maka dengan melakukan maka pasti sukses. Tidak usah terlalu banyak macam-macam, terlalu banyak teori. Terlalu banyak menurut teori ini begini, menurut teori ini begini. Ada contoh Rasulullah SAW kehidupannya bersahaja dan sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bisa seperti membalikan telapak tangan ketika kota Madinah berubah menjadi tempat peradaban yang luar biasa. 2 tahun setelah pindahnya Nabi, kekuatan Madinah jauh lebih kuat ketimbang dengan kota. Buktinya Khalid bin Walid mencoba pasukannya masuk ke kota Madinah melalui Jabal Uhud untuk menyerang penduduk Madinah karena kebenciannya kepada orang-orang yang telah mengalahkan pasukan Quraisy pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi di orang-orang kata? Cuma karena persoalan harta lagi belum bagus pembinaannya tentang istiqomahan dalam tidak boleh terlalu banyak mendapatkan harta rampasan, karena di situ juga perlu dikatakan bahwasanya harta rampasan itu boleh diambil sehingga semua kepengen harta rampasan itu sehingga kekosongan di bukit Uhud maka terjadilah yang tidak diinginkan oleh pasukan Islam. Masyarakat muslimin sedang kembali dimuliakan oleh Allah. Kita ini banyak tapi kekuatan sedikit. Kenapa demikian? Karena kita jauh daripada perintah Rasulullah SAW. Kita jauh daripada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita jauh, kita sangat lemah, mudah diombang-ambingkan. Ya, kita selalu takjub terhadap apa yang diciptakan orang tanpa kita bisa menciptakan, padahal kita punya kekuatan untuk menciptakan. Masyarakat muslimin sedang jemaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekecil apapun kekuatan kita melakukan. Ya, kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran kau kaya, banyak-banyak bersedekah. Yakini saja, lakukan setiap hari, maka pasti ada pertambahan. Bagaimana caranya orang bersedekah? Cari uang untuk bersedekah. Ini saya mau sedekah Ustaz, tapi tidak ada. Ada dulu baru bersedekah. Ya, ini yang masalah Pak. Saya juga mau sedekah Ustaz seperti orang kaya, tapi saya tidak punya uang. Makanya usaha. Jangan tidur di waktu siang. Ini siang dijadikan untuk usaha. Waja'ala al-laila libasan waja'ala an-nahara ma'asha. Sementara kalau siang itu tidak dimaksimalkan waktunya. Itu jadi masalah Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan otak yang brilian di dalam kepala kita.
menyediakan otot-otot di dalam tubuh kita, aliran darah yang senantiasa mengalir mensuplai, bahkan lebih banyak bergerak. Itu lebih sehat dia, lebih bagus dia. Begitu juga otot-otot ketika digerakkan lebih banyak, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tersirat di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi jika kita lakukan, maka semuanya akan menjadi masalah. Makanya karena banyak masyarakat kita terjerat di dalam surah Al-Baqarah. Banyak orang yang karena kebutuhan yang mendesak akhirnya pergi ke pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Kalau sudah masuk di dana itu siapa? Satu dicentang, di dalamnya dicentang semua. Betul? Sehingga semua pertambahan utang itu mulai semua. Dan kita juga diikuti dengan media sosialnya. Semua akun kita diblok, diambil semua, dicari. Kita punya biografi, kalau pernah kita di dalam situs itu membuka, atau mereka buka kembali, dan semua mengambil yang negatif. Kalau kita tidak bayar, diancam. Betul? Ada yang pernah merasakan? Pasti adalah. Makanya saya bilang, kalau ada pinjol jangan dilunasi dari sana, itu tidak berat. Dan ini Ustaz bukan pinjol, tapi koperasi Ustaz. Koperasi juga sama saja. Kenapa 30%? Itu juga riba. Kalau kita lunasi sama saja mendukung para periba. Dia bilang, tapi bagaimana nasib Ustaz? Siapa suruh? Sudah disuruh begini, saya bilang berhenti. Dia bilang, kalau tidak Ustaz saya bisa mati. Kamu bisa jadi di rumah mati kalau tidak pinjam. Ini jadi masalah, seolah mendahului kemauan Tuhan, kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak jalan lain. Orang kadang cuma sekali makan, satu hari masih bisa hidup. Dan terjadi masalah ketika ada uangnya, dia katakan miskin, tetapi ketika sore-sore kita jalan-jalan, ada di kafe dia dulu. Tidak apa-apa kalau pesan makan. Itu jadi masalah. Padahal masih ada orang pojok. Ya Pak ya. Tahu kan kalau di kafe itu kita kenal besar piringnya, sedikit makanannya, mahal harganya. Tapi coba di warung kaki lima, di warung pojok dekat yang si Agung, banyak tambahannya. Sudah piringnya besar, menggunung isinya, gratis tehnya, boleh tambah, kemudian sayurnya boleh tambah. Coba kalau itu semua dikasih masuk ke dalam, pokoknya ketahuan susah berdiri, murah harganya, tapi coba tidak di jiwa. Jadi jiwanya berjanji, betul-betul berjanji jiwanya. Dan misalnya salah satunya, tapi mayoritasnya KPKP itu tidak ada yang murah karena brandingnya apa. Jadi apa yang dimuliakan oleh Allah? Jadi kita mempunyai pilihan, bukan tidak ada pilihan. Makanya kalau mau sukses, kalau mau kita kaya, lawan pribadi itu dengan banyak sedekah. Ini ke masjid, bawa mengapa tadi dibawa ke masjid? Assalamualaikum. Oh apa? Yang ada pertanyaan? Yang berserban? Yang berpakai gas? Atau yang ada kacamata? Pilih salah satu. Berapa orang tadi yang bawa kacamata? Tidak ada? Aduh, bodoh. Ya. Berapa orang yang bawa tadi serban? Yang pakai apa namanya itu? Itu uang 5.000. Ya. Ini seolah-olah masjid ini untuk pemuliaan, mau masuk surga, itu saja orang yang surga. Sedangkan kita masih saja di Yosoma, kalau menonton di bohongi lah. Di sini tidak ada dibohongi, Pak. Ada keterangan disitakan oleh orang-orang yang merupakan pengurus masjid ini. Bagaimana caranya supaya jemaah bagus rasanya dia nikmat di dalamnya. Oh, diperbaiki masjidnya, caranya siapa dia pikirkan. Coba dipercantik dulu di sini. Jadi sekali kok banyak yang tercicak. Waktu pertama sekali saya datang sini. Betul Pak. Betul. Saya sudah begini Pak, begini. Usir dulu itu tercicak. Sekarang tadi cari tidak ada. Saya bilang kemarin terpaksa kita yang harus berhijrah. Ini lagi cantik, tapi semua dindingnya, kemudian pengurus
Ya nggak iya Ustaz, tapi itu bukan kita. Iya, berapa kamu yang masuk? Cukup nggak satu AC? Ada lagi AC-nya, siapa lagi yang bayar itu di sini? Jadi syukur lagi. Hargai orang. Dan berlomba-lomba. Makanya kalau ke tempat masjid ini ada orang cari masjid yang bagus. Pak, kalau pergi ke masjid yang bagus, apalagi ke masjid yang berhasil, jangan sampai pergi kalau tidak ada malunya. Pergi cari, kita cari masjid yang ada hasilnya, yang bagus. Sekali masjid, buat 2000. Apa kenapa? Sudah dienakin di dalam enak-enaknya, kalau bawa barang 2000, kenapa itu? Anak-anak yang dikasih itu barang 2000. Ini kenapa itu 2000 ini? Dan jangan dibudayakan itu. Kenapa? Bikin capek kesehatan. Uangnya kecil, 2000, susah diuruskan lagi. Kenapa? Karena waktu dia masih masuk seperti ini Pak caranya, supaya tidak dilihat. Oh, sudah lewat di dalam. Tapi kalau awal 100 ribu, begini. Masuk. Kenapa? Supaya dilihat orang. Tapi bukan di jamaah sini, jamaah di sana pernah saya lihat. Supaya dilihat orang sana. Lihat ini uang, ada kesamaran ini. Masuk. Nah, makanya kalau di sini besok tolonglah. Sesekali Pak, yang bawa ada kesamaran itu kami tolong periksa besok uang yang ada kesamaran itu yang bawa sini. Ya, dan ada petinggi negara, ya seperti presiden yang berbicara, jangan yang khusus dibawa pedang, jangan Pak tinggi. Masa sekarang begini pakai pedang, sekarang pasti pakai tombol, bukan lagi pedang. Ya, coba lihat ini, kita pakai kamera sekarang. Kita pakai sekarang, saya belum bisa tapi yang berdiri dulu. Sisa berapa rolnya, sisa 24 roll itu ditantang. Sekarang gampang. Kenapa semua? Itu fasilitas ini semua itu tidak murah, semuanya mahal. Makanya kalau ada orang yang datang di sini dan hanya memasukkan celengan kecil, malu-malulah sedikit. Kalau tidak punya rasa malu, pinjam rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sini kata orang? Ada orang di sini. Apa sini kata orang ini juga di sini. Makanya besok tolong bawa uang besar. Kenapa? AC-nya ini berapa AC di sini bayar sebulan? 1 juta. Ambillah berlomba-lomba mengambil duit yang 1 juta. Kalau tidak bisa 1 orang 2 orang, tidak bisa 2 orang 3 orang. Panggil tolong ambil mesin besok untuk 1 bulan saya yang dapat pembayaran AC-nya. Ini pernah saya sampaikan di Al-Quran Bukit Tinggal. Saya langsung staf makasih jadi dulu kalau waktu itu hati menjadi wakil. Besok sudah ada wakil wali kota. Bapak wali kota, wakil wali kota. Saya kasih, padahal dia belum bilang. Mau ngapain? Sudah terlanjur saya ngomong. Akhirnya dia bilang kali dia, oke. Bagaimana Pak Wali? Pak wakil wali kota siap putusan mesin. Terpaksa itu karena saya dikatakan oleh Pak Ustaz. Ya. Jadi sudah sekali besoknya ada usaha. Berapa? Saya juga minta. Berapa? 5 AC 2 perak. 5 AC 2 perak. Sekali besoknya ada lagi. Stop. Sudah habis. Ya, limited edition sudah habis. Apa namanya tupoksinya untuk hasil. Sekarang adalah untuk ini lagi kita beli televisi. Di sini sudah ada televisinya belum? Saya tidak lihat di belakang, harus ada televisi di sini Pak, supaya tidak dilihat semuanya. Sampai ini ada suara tidak ada di atas orang ini nanti kita terjelas. Kalau mau televisi dari dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun percaya, mudah-mudahan karena kita ketika bersedekah, malu Allah kalau tidak diberikan lebih banyak kepada orang yang bersedekah. Allah telah memberi makhluk mau kaya maka sedekah, mau hancur beribadah Allah. Maka orang yang beriba itu akan menderita. Mungkin yang memberikan riba hari ini mereka tertawa, tapi besok beserta dengan anak-anak akan mendapatkan balasan di sisi Allah sebelum dia meninggal. Perhatikan saja. Orang yang berada di koperasi dan itu ada di banyak. Orang yang ada di bank dan ada di banyak. Lihat besok-besok apa yang terjadi dalam hidupnya.
pasti diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang suka bersedekah itu kebaikan. Ini sudah banyak saya sudah ini sudah dirisah. Kenapa? Asam urat sudah bergerak-gerak di kaki dan sudah sampai di lutut. Besok-besok naik di perut, sudah ngilu-ngilu, naik di wajah, berubah bukan dari asam urat tetapi asam muka. Oleh karenanya saya hindari asam muka, saya selesaikan dulu ceramah ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di waktu yang lain. Kita mohon saja kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kualitas pertambahan, tambah nilai baik dari segi kualitas ibadah kita, kualitas kebaikan kita, dan kita bermusyawarah dalam kebaikan. Wasabiqu, nama kita bermusyawarah di dalam kebaikan. Kalau hari ini ada satu kita membawa bukan 1.000, 2.000 atau 5.000 atau 10.000, berharap besok harus lebih baik daripada hari ini. Orang yang lebih baik hari kemarin daripada hari ini adalah orang yang merugi. Tetapi orang yang membawa lebih besar besok ketimbang dengan hari ini, itu adalah orang yang merugi. Kalau lebih besar hari ini saya bawa 5.000, besok 5.500. Lupa 500 mau masuk surga. Kita ini surga itu murah, mahal Pak, surga itu mahal. Bayangkan satu permatanya ada seandainya ditambahkan di muka bumi ini, tidak ada orang yang tidak tercengang, tidak ada makhluk yang tidak tercengang. Apalagi ini semua dikasih Pak, seperti ini dikasih, kelihatannya tapi ini cuma cek. Coba kalau aslinya ini, wow, tidak sanggup kita beli. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita yang diridhoi, dan mudah-mudahan ada keberkahan yang ditimbulkan kepadanya, dan kita senantiasa tawakal Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon, dan kematian kita mohon kematian yang baik, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah milik Allah, kemanapun kita akan pergi, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kematian kita. Maka taatlah kepada Allah ketika ingin selamat dan bahagia, tetapi ketika sebaliknya bersiap-siap untuk menjadi sengsara di dunia dan tidak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.